Setiap orang kadangkala mengalami yang namanya tidak bergairah, menjadi sangat malas, ragu untuk melakukan aktivitas, bahkan tidak sanggup untuk berkonsentrasi ketika menjalankan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Terkadang justru menjadi sangat tidak bersemangat. Nah, bisa jadi tidak ada semangat menjalani kegiatan harian akibat adanya permasalahan dalam hidup. Begitu banyak persoalan yang dialami, begitu berat beban yang ditanggung, bisa jadi menyurutkan motivasi yang dimiliki, menyurutkan semangat untuk hidup. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya ingin yang namanya bahagia, sejahtera, nyaman hidupnya. Permasalahannya tidak setiap orang bisa seperti itu. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, masalah memang tidak bisa diprediksi, dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup manusia semakin sulit, baik secara fisik maupun mental atau jiwanya. Namun terkadang kamu hanya membutuhkan motivasi hidup yang bisa saja didapatkan dari kata-kata, dari ucapan orang-orang yang memang kamu kagumi, kamu segani. Tentu kamu butuh penyemangat dalam hidupmu supaya bisa bekerja jauh lebih baik, supaya bisa berkarya dan bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, penuh rasa syukur. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara membangkitkan semangat hidup sehingga motivasi kehidupan itu begitu membara, begitu bersemangat melakukan banyak hal? Ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi hidup. Simak sampai akhir, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, berikan like serta komentar. Jika ini ada manfaat, silahkan share ke teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Cara pertama, sediakan ruang untuk tumbuhkan emosi yang positif. Tentu emosi yang positif ini berangkat dari pikiran yang positif. Kalau kita selalu diselimuti oleh pikiran yang negatif terhadap diri maupun orang lain, tentu jatuhnya kita akan mempunyai emosi yang negatif. Nah, tentu emosi yang negatif ini bisa berdampak kepada suasana hati kita, menjadi gampang cemas, khawatir, sedih, takut. Nah, jika seperti itu tentu akan menurunkan semangat hidup kita. Untuk membangkitkan lagi semangat hidup kita, tentu cobalah sediakan ruang untuk tumbuhkan emosi yang positif. Banyak hal bisa dilakukan. Misalnya saja melihat video-video dan mendengarkan video dakwah yang menyemangati Anda atau memberikan pencerahan. Tentu ini sangat penting sekali. Atau melihat video-video lucu, itu juga akan bisa membuat suasana menjadi positif. Jangan biarkan pesimisme merayap masuk dan menguasai dirimu. Menyediakan ruang yang cukup untuk menumbuhkan emosi positif tentu akan membuatmu lebih mudah membangun keadaan mental dan emosional yang berfokus pada kebaikan dan mengharapkan hasil yang positif. 2. Coba tekuni kembali passion kita. Kadang-kadang kita nggak mengenal passion kita, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Nah, apa bakat kita?
Apa dalam diri yang bisa membuat kita jauh lebih percaya diri untuk melakukan? Tentu ini sangat penting sekali supaya bisa menjalani hari-hari tentu penuh harapan untuk masa depan yang bahagia dan menyenangkan. Kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan dengan senang hati tentu akan membangun rasa bangga dan percaya diri. 3. Cobalah buat target yang realistis. Cara agar semangat kembali, cobalah bikin harapan. Sekaligus, kapan harapan itu harus tercapai? Tentu target atau harapan itu ya harus realistis. Membuat target yang realistis tentu sangat penting. Jika terlalu muluk, kita hanya akan kecewa. Yang jika pada kenyataannya nantinya tidak sesuai dengan harapan. Cobalah pikirkan sejumlah target yang sekiranya memungkinkan untuk kita capai. Lihat kemampuan kita. Lihat waktu yang kita miliki untuk mencapainya. Tentu ketika kita bisa membuat target yang realistis, kita juga tidak akan kesulitan mencapainya atau menentukan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. Bahkan kita bisa mencari orang-orang yang bisa membantu kita untuk mencapai target yang telah kita buat. Buatlah target beserta dengan kriteria hasil yang diharapkan. Apa saja tanda yang bisa kita jumpai ketika target itu tercapai? Sekaligus tentukan batas waktu kapan kita akan mengevaluasi target itu. Dan tentu apa saja yang perlu kita lakukan. Siapa saja yang bisa kita mintai bantuan untuk mengejar target itu. Dan apa saja yang harus kita pelajari untuk menunjang keberhasilan pencapaian dari target yang sudah kita buat. Nah, tentu target yang realistis akan membuat kita jauh lebih bersemangat, tidak ragu-ragu, dan lebih percaya diri untuk mencapainya. Target yang realistis bahkan membuat kita jauh lebih pede, seolah punya kekuatan, punya asa untuk mencapainya. 4. Usahakan tetap bersosialisasi. Tentu tanpa bersosialisasi, kita terasa sendirian, kesepian. Kalau kita merasa sendirian dan kesepian, ya tentu kita tidak ada semangat, karena bisa jadi kalimat motivasi akan keluar dari ucapan teman-teman baik kita. Orang di sekitar kita akan bisa membuat hidup kita menjadi jauh lebih berwarna. Hidup kita menjadi jauh lebih bahagia. Dan tentu dengan bersosialisasi akan mencegah perasaan kesepian, namun juga membantu mempertajam ingatan dan keterampilan kognitif, meningkatkan rasa bahagia, dan bahkan dapat membantumu hidup lebih lama. Dengan bersosialisasi, kita akan terhubung dengan orang sekitar, sehingga bisa lebih mudah untuk menikmati hidup dan kembali kepada kegiatan-kegiatan kita yang harus kita kerjakan. 5. Cobalah beri reward untuk diri sendiri secara tepat. Jangan lupa, kita pun harus dihargai. Kita sudah bekerja keras, sudah melakukan banyak hal untuk orang lain. Untuk kebaikan diri kita juga, kita perlu dihargai. Banyak hal bisa kita lakukan untuk menghargai diri kita. Sebenarnya tujuannya untuk apa ya? Supaya otak ini akan menciptakan emosi yang positif, yang memicu kesadaran bahwa usaha yang kita lakukan memberikan hasil atau dampak yang positif.
Selain sebagai salah satu cara agar semangat dan bentuk menghargai diri sendiri, tentu self reward ini juga bisa membangun kebiasaan baik di masa depan loh. Dengan memberikan reward untuk diri sendiri secara terus-menerus, tentu otakmu akan mulai menghubungkan kesenangan dengan merampungkan tugas atau target. Sehingga kita akan lebih terbiasa dan bahagia menyelesaikan sesuatu. Pilihlah jenis reward yang paling sesuai untukmu. Bisa saja makan bersama, memanjakan diri dengan message, massage, atau dengan rekreasi ke pantai, atau dengan berkunjung ke suatu tempat yang indah, makan bersama dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan teman, memanjakan diri sendiri. Nah, tentu ketika kita sudah melakukan 5 hal tadi, tentu kita akan menjadi lebih bersemangat, lebih bergairah, dan lebih memunculkan motivasi hidup kita jauh lebih baik. Motivasi hidup kita lebih membara, lebih bagus, sehingga ketika ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutinitas kita ataupun menyelesaikan masalah yang rumit, dengan mudahnya akan bisa dilakukan. Itu kira-kira yang bisa Bang sampaikan. Semoga informasi ini memberikan gambaran bahwa ternyata motivasi hidup itu harus dijaga. Sampai jumpa lagi.